dipersembahkan oleh Halo pemirsa Metro TV, apa kabar? Dalam rangka HUT Metro TV ke-22, kami menyajikan berbagai macam series program yang akan memotivasi Anda, membangkitkan optimisme Anda untuk bangkit bergerak bersama menuju Indonesia Emas 2045. Benar banget Iman, jadi Yes. di series terakhir kali ini kita akan menghadirkan dengan tajuk Shaping the Future, The Factor, menghadirkan para anak muda dari berbagai macam latar belakang. Nanti Betul. mereka akan berbicara perspektifnya terkait peran anak muda di bidang politik. Betul. Oke, langsung saja kita panggil para tamu spesial kita. Yang pertama siapa Iman? Yang pertama, Dr. Gamal Albin Said. Kania Cita. Halo Kania. Kania, apa kabar? Silakan. Silakan. Selanjutnya, Ari Putra. Halo Mas Ari. Silakan. Selanjutnya Cinta Laura Kir. Hai Cinta. Hai, Cinta. Silakan. Budi Sugandi. Selanjutnya adalah Tasya Kamila. Halo Bumil, cantik sekali. Silakan Bumil, hati-hati. Oke, terima kasih ya para narasumber kita sudah hadir Ya. pada hari ini. Oke. Nah Iman, sebelum kita masuk ke perbincangan kita pengen tahu dulu nih sebetulnya gimana sih pandangan anak muda di Indonesia terkait dengan politik. Apakah mereka ini peduli atau justru apatis? Yes. Kita coba dengarkan ya bagaimana pendapat mereka. Kita saksikan bersama. Sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda dan sejarah politik. Namun kini, Indonesia telah masuk fase industrialisasi 4.0 atau fase digitalisasi. Dampak zaman menjadikan generasi milenial sebagai generasi individualistik, bergantung pada teknologi dan bersikap apolitik. Jelang pemilu 2024, menurut hasil survei CSIS bulan September 2022, demografi pemilih muda diprediksi mendekati 60% atau sekitar 190 juta warga. Meski partisipasi politik meningkat dari pemilu tahun 2014 ke 2019, namun para pemilih muda yang memiliki ketertarikan politik hanya sejumlah 14,6% dan keikutsertaan dalam organisasi politik sangat rendah. Kaum muda saat ini potensial menjadi pelaku yang kelak menentukan arah perpolitikan Indonesia ke depan. Lalu bagaimana para anak muda memandang politik saat ini? Kayaknya banyak hal yang lain yang lebih penting kayak gitu. Sekarang harus melek politik ya, tapi nggak harus juga terjun ke politik sih. Walaupun emang kita nggak suka sama politik, emang ruwet gitu sama politik, seenggaknya kita tahu gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya politiknya aja masih mempermainkan kita gitu ya, terus mahasiswa juga kan ada yang kritik tapi nggak didengerin gitu sama pemerintah. Jadi gimana? 2024 kan masih jauh ya, kayaknya dipikir nanti aja deh. Kita harus tahu dulu kan gitu partai politiknya. Kalau buat kontribusi sih kayaknya enggak deh kayaknya, sorry. Saya juga belum tahu ya mau milih siapa. Harusnya kita sebagai mahasiswa berpartisipasi, cuman untuk sekarang kayak pemimpinnya ini belum ada yang pas aja gitu di hati aku. Jadi, Oke. Tadi kita sudah simak bersama beberapa pandangan dari beberapa anak muda begitu ya. Mereka ada yang peduli terhadap politik, Betul. tapi juga ada yang apatis terhadap politik. Tapi gimana sih pandangan para tamu spesial kita, Iman? Nah, kalau menurut Cinta, menurut kamu gimana ya harusnya anak muda ini menanggapi politik gitu? Aku mau ngasih konteks sedikit. Tadi perhatikan deh video yang kita tonton. Banyak sekali anak muda saat membicarakan politik, kelihatan bahwa mereka tidak sepenuhnya mengerti konsepnya dan tidak sepenuhnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di negara kita. Betul. Dan kita harus ingat dari segi psikologis, sekarang anak muda mayoritas adalah Gen Z dan Gen Alpha ya. Mereka generasi yang dihadapi dengan berbagai stimulus, oleh karena itu mereka memiliki attention span yang sangat rendah. Cepat bosen, cepat nggak bisa menangkap informasi.
aku nggak bisa sepenuhnya menyalahkan anak muda yang tidak tertarik dengan politik. Kenapa? Karena cara penyampaian informasi dan hal-hal penting dari pihak politikus pun membuat kita tidak tertarik untuk mendengarkan apa yang terjadi. Sering sekali apa yang kita dengar dari berbagai politikus aku rasa sangat rehearsed. Udah dihafalin apa yang ingin mereka beritahu. Dan generic, sistemnya tuh selalu gitu. Misalnya kampanye ke kota kecil, memberikan pidato manis, and then udah mereka pergi. Dan caranya sangat old school, sehingga kita udah ngerasa nggak relevan kepada kehidupan kita sekarang. Tadi Tasya ada colongan-colongan tuh kayaknya mau ngomong. Kalau menurut kamu gimana, Tasya? Mungkin yang pertama kita juga harus bisa mengajak anak muda yang untuk tahu dulu kali ya, isu-isu apa yang kira-kira mau mereka selesaikan. Isu-isu tersebut kan semakin besar kalau memang isu itu akan menjadi kebijakan gitu kan. Dan siapa yang membuat kebijakan adalah orang-orang di legislatif ataupun di eksekutif, dan itu prosesnya adalah proses politik semua. Nah mungkin kalau misalkan ada platform tertentu atau cara penyampaian atau gimana caranya nih kita bisa menggerakkan anak muda, itu akan semakin baik sih. Nah kalau gitu kita tanya sama yang udah bikin platform nih ya kan. Iya, gimana Mas Ari? Kita nggak perlu pakai kata anak muda lagi ya sekarang ya, karena udah mayoritas kan. Iya, udah lah gitu ya. Jadi ya kayaknya kita yang punya nih momentum pemilu ini. Tapi kalau ekspresi politiknya memang udah berubah. Kita nggak bisa bicara hari ini itu seperti bagaimana ekspresi politik di 10-20 tahun yang lalu gitu. Karena mediumnya juga sudah berubah. Hari ini orang akan mencari apa yang sesuai dengan preferensinya. Makanya isu jadi penting. Mungkin saya sama Iman Syafi'i akan cocok di isu yang ini, tapi belum tentu cocok di isu yang itu gitu. Yang kedua, persona menjadi penting. Apa yang dibilang oleh ahli-ahli politik hari ini itu soal populisme gitu misalnya. Itu artinya politik kita bergerak di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia, itu menjadi sangat informal. Tanpa melihat dia muda atau tua lagi. Misalnya orang kayak Donald Trump atau Joe Biden, umur tuh udah 78 tahun, 80 tahun. Nih Mahathir Muhammad di Malaysia umurnya 90 tahun lebih. Udah 90 tahun lebih gitu. Dan masih tune in dalam politik hari ini. Nah artinya apa? Orang-orang yang tampil di politik ini, baik itu dia muda atau tua, dia mampu untuk memberikan garansi terhadap anak muda. Apakah orang ini bisa memberi kepastian nggak untuk anak-anak muda yang hidupnya penuh dengan perasaan insecure hari ini gitu. Itulah yang kita potret ya. Apakah dari tamu spesial yang lain ada punya pandangan berbeda? Kalau ini dari praktisi ya kemarin. Silakan, Dokter Gamal. Sebenarnya bukan berbeda ya, tapi benar nggak sih anak-anak muda sekarang merasa jijik endek sama politik? Betul kan ya? Banyak yang merasakan itu. Ya kenapa? Apa sih yang muncul di kepala kita kalau kita dengar kata politik kan? Itu persepsinya ya, ada yang bilang politisi aja nggak percaya sama ucapannya. Makanya mereka kaget kalau masyarakat percaya dengan apa yang diucapkan. Ada yang bilang jadi politisi itu berat, buat kalah aja harus ngabisin banyak uang. Iya. Dan ada lagi yang mengatakan politik itu seni, lembut, untuk mendapatkan suara dari orang yang tidak mampu dan meraih dana dari orang yang kaya dan menjanjikan keamanan bagi mereka berdua. Gitu. Nah artinya kan politik itu stigmanya jelek sekali. Bahkan kalau kita lihat di surveinya Ipsos ya, dalam Global Trustworthiness Index ya, 2021 itu disampaikan, profesi yang paling tidak dipercaya itu politisi, minus 50%. Ya. Menurut saya sepakat ya, dan ini poin penting buat kita semua anak muda ya, dan ini tanggung jawab moral kita begitu, bahwa tugas kita itu bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi bagaimana menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Dan saya lihat problem yang kedua itu kita miliki adalah sekarang keterwakilan anak-anak muda di parlemen ataupun di dunia politik. Ada satu istilah namanya gerontokrasi. Gerontokrasi itu pemerintah dan badan pemerintahan dipimpin orang-orang tua. Nah, sekarang tren dunia itu millennial take over. Anak-anak muda mengambil alih kepemimpinan di semua level ya. Jadi poin saya adalah we cannot blame the youth and say that you are ignorant. The system inhibits and discourages youth people ya to come to the politik ya. Jadi sistem itu mempersulit ya, menghambat anak-anak muda untuk masuk ke politik. Misalkan contoh masalahnya ya, ada waiting time. Teman-teman bisa milih di usia 17 tahun, nikah di usia 19 tahun, tapi boleh nyalek usia 21 tahun. Jadi seharusnya kita mendorong gimana anak muda itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa menyuarakan ya. Karena anak muda yang mengerti masalah anak muda dan bisa menyuarakan problem anak muda hari ini. Karena di Indonesia nggak bisa jadi presiden ya, belum 40 soalnya. Oke, nah Iman dan juga para tamu spesial kita,
kita akan berbincang dengan semakin seru lagi sambil bermain kuis. Rulesnya adalah, ini caranya cukup mudah, jadi dari 9 box Dio Factor masing-masing akan diberikan kesempatan untuk memilih 1 box. Jadi para tamu spesial kita memilih 1 box dan menjawab pertanyaan atau juga memberikan pernyataan dari clue yang diberikan di dalam box rahasia ini. Ya, di 9 box ini ada 3 box yang berisi play or pass. Yes. Jadi kalau kalian pilih pass itu nanti akan di skip, atau kalau kalian pilih play, nah kalian siap-siap nanti akan terima tantangan dari kita. Betul. Jadi, are you ready? 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 Langsung aja, siapa dulu nih Iman? Oke, yang pertama... Kita berikan kesempatan kepada Dr. Gamal dulu untuk memilih box nomor berapa nih? Saya pilih nomor 7 ya. Oke, pilih nomor 7. Apa isinya? Tahan dulu ya Iman dan juga teman-teman semua. Usai jeda, Dio Factor akan kembali sesaat lagi. Optimis? As